Terima kasih MC. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini saya mengucapkan terima kasih. Saya sudah izin dan ordernya dari System Maper saya mendeliver dalam bahasa ya Pak Charles. Pertama mungkin terima kasih buat System Maper Pak Charles, Cecilia Utami untuk invitation-nya. Kemudian mungkin saya juga menyapa teman saya Pak Dong Yu Ok, teman saya dari waktu saya masih di KPMG, berjuang bareng-bareng, terus sekarang sudah jadi alumni. Kemudian Pak Padir dan juga bapak-bapak dan ibu sekalian. Jadi saya diminta sebenarnya untuk menyampaikan topik yang terkait dengan sistem dan risiko perpajakan. Jadi saya mengusulkan topik ini dan sepertinya memang relevan. Jadi mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran terhadap satu risiko dari perpajakan yang harus di-manage gitu. Jadi banyak sekali surprise yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari sehubungan dengan perpajakan yang mengakibatkan mungkin bukan hanya masalah finansial gitu. Jadi masalah nanti saya akan bahas detail. Tapi mungkin karena keterbatasan waktu, jadi saya akan membahas dua topik ini. Jadi tax risk management secara umum, jadi kita harus mengerti. Kemudian kalau masih ada waktu, mungkin membahas juga specific transactions gitu, risk management yang relevan untuk kondisi sekarang. Nah, mungkin untuk awalnya, jadi biasanya di dalam satu operations atau di dalam satu perusahaan itu kita harus lihat bahwa apa sih risiko-risiko yang mungkin terjadi. Nah, kita sekarang melihat risiko perpajakan gitu. Nah, risiko perpajakan ini yang paling mungkin kita tahu, yang paling kita antisipasi adalah financial loss. Jadi kalau kita mungkin tidak comply atau sudah comply tapi kita mengambil posisi yang tidak sesuai dengan interpretasi atau antisipasi dari interpretasi, itu ada financial loss. Kemudian masalah reputasi ini juga penting gitu. Jadi perusahaan publik itu sangat sensitif dengan masalah-masalah yang kalau diberitakan itu akan mengakibatkan bukan hanya financial tapi reputasi. Jadi kalau ada diberitakan perusahaan ini memplang pajak, wah itu harga saham jatuh. Jadi itu harus di-manage. Kemudian mungkin commercial outcomes itu juga harus di-manage juga. Jadi banyak sekali transaksi-transaksi yang terjadi itu secara komersial harus diantisipasi dan harus di-manage gitu. Jadi di sini termasuk juga kalau kita bilangnya tax planning itu bukan tidak membayar pajak sama sekali, tapi membayar pajak yang hanya memang harus diharuskan. Itu banyak sekali transaksi-transaksi kita yang mungkin kalau kita sadari itu banyak yang memang kita bayar pajak terlalu besar gitu. Tapi bukan dalam artian kita mengamplang pajak, bukan gitu. Dan mungkin ada hubungannya lagi resiko yang mungkin kalau pengambil keputusan itu harus tahu juga ada satu lagi, itu harusnya bagian dari reputasi juga, tapi ini lebih serius. Saya tidak masukkan ke sini. Ini kriminal gitu. Jadi tax criminal provision itu bisa di-extend pengurus, jadi bisa direktur, bisa komisaris, bisa pemegang saham. Kalau pajak itu kalau kita melakukan sesuatu, jadi pasalnya itu sendiri sangat multi interpretasi dan sangat bisa kemana-mana gitu penafsirannya. Jadi kalau kita melakukan satu rekayasa atau yang dianggap menyalahi aturan pasal 38, 39
dari undang-undang KUP itu bisa mengenai. Plus undang-undang penagihan pajak yang dimana kalau kita tidak membayar pajak, perusahaan bisa di penagihan itu bisa ke pengurus, di freeze bank account-nya. Mungkin kalau buat yang ekspatriat itu bisa dicegah tangkal untuk keluar dan bahkan bisa dimasukkan ke penjara untuk sampai bayar pajak. Nah, key driver dari tax risk itu sebenarnya dimulai dari tax compliance. Jadi semua basisnya tax compliance. Jadi saya appreciate buat account tax system member itu kita harus mulai dari bagaimana merancang satu sistem perpajakan, bagaimana merecord transaksi itu sehingga semuanya itu risikonya teridentifikasi dan kita secara comply, secara teratur melaporkan transaksi tersebut, dan itu bisa difasilitasi di sistem tersebut yang pengertian saya tadi sudah dipresentasikan oleh Pak Charles gitu. Nah, kemudian tax planning ini juga sangat penting gitu. Jadi kita merencanakan satu transaksi perpajakan. Nah, kalau tax planning itu bukan hanya rutin gitu. Jadi kalau rutin, kalau kita set dari awal, tapi bisa juga untuk transaksi dan bisa juga tax planning untuk tahun ini, tahun ke depan. Jadi sama gitu, dengan menjalankan pemerintahan kita juga harus punya short term planning, long term planning, dan semua harus terintegrasi dengan mendukung plan dari perusahaan, mensupport. Kalau tax itu mensupport. Jadi jangan pernah kita, kalau orang-orang tax itu harus tahu bahwa kita ini support gitu. Support bukan arti menghalangi gitu. Jadi commercial team itu selalu panglima dari satu operasi. Jadi kita ini ibaratnya kita ini bisa jadi rem, kita ini bisa jadi kaca spion gitu. Jadi kita harus memberikan rambu-rambu, oh ini nggak bisa gitu, dari depan maupun pada saat operasi. Jadi memang kadang-kadang saya pernah di company juga gitu. Jadi kadang-kadang kita quote dibenci gitu, wah ini menghalangi gitu. Tapi enggak gitu. Tapi itu banyak kejadian bahwa kita bisa menyelamatkan potential risk dari unnecessary corporate action yang tidak memitigasi, yang tidak mengconsider beberapa tax consideration. Jadi tax planning itu bisa macam-macam bentuknya, nanti kita bisa diskusikan lagi. Tapi karena di sini waktunya sangat terbatas, kita nanti lebih banyak ke bagian akhirnya aja. Jadi tadi saya udah tekankan tax function itu role-nya important gitu. Saya di dalam satu waktu saya kerja di satu perusahaan TBK sebagai head of tax, jadi saya selalu memberikan, nah ini juga, jadi role kita itu bukan sebagai tadi, kita itu sebagai memberikan rambu-rambu gitu. Jadi kita tidak menghalangi bahwa jangan bilang nggak bisa, bukan, bisa, tapi ini rambu-rambu yang harus diperhatikan. Nanti itu yang namanya risk appetite yang harus kita sampaikan ke top management. Jadi top management aware kalau ini dijalankan risikonya ini dengan berapa konsekuensi yang bisa diukur risikonya. Jadi nanti pada saat pelaksanaan itu kita mensupport bahwa ini memang bisa dilaksanakan dan kita tahu bahwa worst scenario ini. Jadi risk appetite itu harus ada sampai ke top management. Nah, ya tadi yang satunya secara on balance kita ini supporting staff, supporting system yang kalau ada risiko kita bisa manage gitu. Bagaimana caranya? Jadi macam-macam gitu. Nah, salah satunya adalah secara internal kita menyiapkan gitu, toolsnya untuk bisa memitigasi risiko-risiko tersebut. Mungkin agak sedikit normatif, tapi begitu memang. Kemudian tax risk itu memang bagian dari kalau di perusahaan ada governance gitu. Governance, jadi kita harus men-set bahwa jadi kalau governance itu artinya sangat luas gitu. Jadi termasuk juga di dalamnya adalah
kita memposisikan bahwa tax ini adalah komponen yang penting di dalam satu sistem atau dalam satu bagian dari pengambilan keputusan perusahaan gitu. Jadi dulu waktu beberapa kali ya saya jadi tax advisor, mungkin juga pernah internal, itu perusahaan TPK biasanya mengundang 1 tahun sekali untuk RUPS untuk menentukan ya macam-macam ya, harus ada RUPS pembagian dividen, terus kemudian pergantian pengurus, kemudian di dalam juga menunjuk beberapa yang diamanatkan terus melalui RUPS, termasuk juga menunjukkan financial auditor. Nah, salah satu pertanyaan yang selalu muncul itu adalah tax cost. Kenapa tax cost perusahaan ini sangat besar? Jadi kita harus bisa menjelaskan itu. Jadi perusahaan itu, tax itu menjadi sangat strategik di dalam operasi perusahaan gitu. Jadi berapa sensitif tax itu bisa mempengaruhi profitable dari perusahaan. Jadi kalau perusahaan itu TBK terus dia dapat tax SKP yang sangat besar, profitnya jadi drop, ya kita yang bisa disalahkan. Jadi itu yang harus kita lakukan. Tapi kalau kita sudah manage itu secara proper, insya Allah ya kita akan bisa ada mitigasinya gitu. Jadi karena ada dua gitu, ada kita yang melakukan planning, dan kalau yang eksternal ini yang mungkin kita bisa mungkin kadang-kadang kita tidak bisa manage, tapi kalau kita udah punya line of defense yang bagus, biasanya kita bisa lebih antisipatif. Maksud saya gini, posisi agresif dari kantor pajak itu kita tidak pernah kontrol, itu adalah beyond our control. Tapi yang bisa kita lakukan adalah bahwa kita semua tadi sudah siap dengan line of defense, termasuk juga kalau misalnya di-challenge posisi kita. Jadi tadi saya tekankan di tax itu penting, dan kemudian yang berikutnya ini. Jadi tax office itu day by day tadi udah Pak Charles mempresentasikan tuntutan penerimaan pajak tax rasio yang rendah itu mempush mereka lebih agresif dan lebih agresif. Oleh karena itu kita harus siap gitu dengan satu keyakinan bahwa kita akan bisa comply gitu. Dan beberapa hal ya mungkin dari sekarang ada exchange of information, kemudian tadi sudah disebutkan mengenai core tax system yang akan segera diimplementasi tahun depan. Jadi nanti mungkin kita dengerin dari Pak Fadil bagaimana persiapan kita sebagai taxpayer untuk menghadapi challenge di tahun-tahun yang akan datang. Nah kemudian secara internal itu organisasi atau perusahaan juga makin lama makin berkembang. Jadi kita sebagai part of the system gitu, sebagai tax manager atau CFO, CEO, kita tahu bahwa kita harus melihat secara reguler sistem kita, posisi kita, untuk meyakinkan bahwa apa yang kita lakukan itu masih relevan. Gimana? Contohnya yang paling itu adalah peraturan berubah, kemudian approach kantor pajak berubah. Kenapa ini perlu diantisipasi? Karena approach kantor pajak itu biasanya konsisten. Kalau sudah berubah, dia akan konsisten lagi. Nah itu kita harus adaptif gitu. Jadi bukan artian dalam rangka, oh enggak, peraturannya harus seperti ini, enggak. Kita juga harus lebih melihat kenyataan gitu. Jadi kadang-kadang kita di dalam mempersiapkan SPT, kita tahu bahwa pos-pos ini ya sudahlah gitu, kita nanti ya kalau saya harus siap bahwa ada yang diiyakan gitu pada saat pemeriksaan. Kenapa? Karena kan kita masing-masing tahu KPI dari kantor pajak, KPI kita gitu. Jadi itu sudah terdokumentasikan dan sudah siap di masing-masing fungsi. Nah kemudian ini sebenarnya intinya di sini gitu. Inti dari presentasi saya, nanti sisanya sih tinggal saya membahas untuk general knowledge aja gitu. Jadi tadi
sudah saya tekankan, saya sudah gambarkan apa-apa yang terkait dengan tax risk management, dan kemudian kalau ini adalah bagaimana caranya kita bisa manage gitu. Jadi baik secara eksternal maupun secara internal. Nah, kalau eksternal itu tax reporting, tapi ini bukan dalam artian sempit SPT yang disampaikan, bukan, tapi dalam artian report yang bisa dibaca publik gitu. Jadi sehubungan tax account. Jadi ini bagaimana nanti di laporan keuangan berapa total tax cost, itu semua kita bisa harus jelaskan gitu. Jadi jangan sampai kita nggak tahu, wah tax cost kita tahun ini berapa gitu. Itu karena investor itu sangat sensitif dengan apa yang disebut effective corporate income tax rate dari satu perusahaan. Jadi kalau di bursa-bursa dunia itu bahkan ada satu pembahasan mengenai effective corporate income tax rate. Jadi itu bagaimana menggambarkan bagaimana perusahaan itu beroperasi. Kemudian yang internal ini yang harus diperhatikan oleh perusahaan, bahwa ini harus punya waktu lebih untuk melihat ini. Nah, kalau di dalam satu sistem perusahaan biasanya memang kalau belum ada SKP yang besar, biasanya CFO atau CEO nggak terlalu fokus gitu untuk ini. Tapi ini kita harus sebagai orang tax itu harus punya sense untuk menaikkan risk appetite eksekutif terhadap pajak tersebut. Jadi tax strateginya, governance, terus kemudian tax controlnya. Jadi tax control itu juga penting. Nanti saya ada beberapa yang saya sampaikan juga. Tax process, dan yang terakhir adalah assurance. Assurance itu kontrol, biasanya internal audit, untuk memastikan bahwa kita comply gitu. Dan itu sekarang-kadang juga ada surprise juga. Internal audit itu sebenarnya mekanisme kontrol untuk memastikan bahwa secara internal semua risk sudah teridentifikasikan. Tapi ini paling enggak kita harus manage juga yang internal auditor. Ini secara umum tadi sudah saya bahas gitu, tapi ini saya summary lagi. Jadi tax risk framework itu tadi kalau kita lihat di sini, tax control risk framework apa aja yang ada. Jadi yang mempengaruhi, jadi industrinya, size organization, kalau udah semakin besar fungsinya harus seperti apa gitu. Jadi harus ada, ya mungkin levelnya udah tax director, PV, tax manager, semua yang spesifikasi, ada yang handle compliance, ada yang handle dispute dan macam-macam. Kemudian tax authority ini juga makin agresif, jadi harus ada orang yang handle dari sekarang tuh yang tren SP2DK itu kalau nggak direspon itu jadi tax audit gitu. Jadi itu semua harus sudah terpetakan gitu. Jadi senior management attention, kemudian juga tax function itu sendiri. Nah ini kalau ini proses, jadi tadi salah satunya proses people tax system ini juga harus didesain, karena ini yang menentukan juga jalannya, dan termasuk juga di dalamnya seberapa agresif kita untuk mengambil posisi dan mencari orang-orang yang memang punya talent dan punya kapabilitas untuk memanage sistem tersebut. Saya tidak akan bahas, tadi ini sudah di cover oleh Pak Charles mengenai data-data, tapi intinya adalah kantor pajak akan semakin terus agresif untuk memastikan bahwa tax revenue itu tercapai, karena kita 75-80% government revenue itu dari pajak gitu. Jadi ya mungkin beberapa orang kalau yang dari konsultan itu udah sangat tahu bahwa kita ini kalau dealing dengan, maksud ke kantor pajak dipanggil itu sekarang makin tough gitu, dan mereka nggak mau kalau ini pokoknya itu tadi ilmu pokoknya gitu, pokoknya ya begini gitu.
Jadi nanti fight ke objection yang kadang-kadang sulit juga, terus sampai ke pengadilan pajak. Nah, ini profilnya gitu. Jadi profil penerimaan pajak itu akan seperti apa di 2022. Jadi kita harus tahu bahwa sensitivity itu, kalau kita sekarang sih banyak kan, mungkin kalau ada yang melihatnya di KPP LTO, itu apa yang dikatakan oleh beberapa pengamat, ya kalau pajak itu ya jangan berburu di kebun binatang, ya itu benar tuh. Di LTO tuh udah LTO, PMA itu udah habis-habisan gitu terus digempur gitu. Saya rasa itu dari apa untuk tax risk management. Jadi key-nya sih di situ. Nah, ini saya cuma update ada beberapa bagian dari tax risk management untuk beberapa transaksi yang menurut saya, atau bukan hanya transaksi sih sebenarnya, untuk beberapa hal yang harus kita tahu juga gitu perkembangan terakhir. Jadi yang pertama mungkin transfer pricing. Jadi transfer pricing ini sekarang, jadi kalau tahu legal base-nya itu PMK 213. Jadi itu sebenarnya bukan angka yang datang begitu aja gitu. Jadi kalau di internal DJP itu jokesnya 213 itu adalah dalam 2 tahun BEPS 13 akan di-enforce gitu. Jadi BEPS Action 13 ini kan tentang transfer pricing. Jadi 2 tahun dan udah lewat ini. Jadi kalau 2017 misalnya, harusnya 2019-2020 tahun pajak 2020 itu udah sangat banyak sekali masalah transfer pricing issues gitu. Jadi itu juga harus di-manage. Dan yang paling harus diingat adalah ini zamannya udah transparan, zamannya udah tidak lagi merely profit shifting dengan transfer pricing gitu. Jadi harus ada basisnya. Jadi kalau mereka selalu bilang bahwa the services have been rendered and there is a benefit for the recipient. Jadi kita harus buktikan dua itu. Kalau kita udah gagal, jadi kadang-kadang management services, mana buktinya? Mana buktinya? Ya buktinya apa? Ada advice, mungkin related party, tapi itu semua harus didokumentasikan gitu. Terus kemudian ada benefitnya harus bisa dibuktikan. Ini selain dokumentasi, dokumentasi itu adalah the first line of defense adalah dokumentasi. Jadi itu jangan sampai kita tik di SPT ada gitu, tapi ditanya nggak ada gitu. Wah itu karena biasanya udah sangat mepet waktunya. Kemudian transfer pricing audit juga itu satu yang mungkin sekarang semua kanwil itu punya task force untuk mapping related party transaction perusahaan-perusahaan besar, dan itu akan ada target gitu, akan ada target untuk berapa kira-kira yang bisa potensinya transform jadi tambahan penerimaan pajak. Jadi kalau kita lihat mungkin dulu ada satu transfer pricing expert di kantor pusat yang dipindahkan ke Batam. Wah itu udah langsung goyang tuh. Banyak sekali audit yang dilakukan di Batam. Kemudian mungkin kalau tahu Direktur Perpajakan Internasional yang dipindah ke di kantor di Jawa Timur, itu juga ada dampaknya gitu. Jadi dia fokus ke transfer pricing. Juga ada beberapa. Jadi sekarang semua expert transfer pricing itu dikirim maksudnya dikirim ke beberapa area yang ada potensi gitu. Jadi itu harus jadi perhatian gitu. Jadi semua harus siap gitu. Semua harus siap. Jadi yang paling benar adalah, yang paling itu adalah siap dengan dokumentasi. Kemudian masalah PUT, permanent establishment, ini juga satu perhatian buat, mungkin di sini tidak terlalu relevan gitu, tapi mungkin buat perusahaan-perusahaan yang
head office-nya atau shareholders dari luar itu harus hati-hati memanage, jangan sampai ada permanent establishment di sini. Beneficial owner juga ini sekarang menjadi tren gitu. Jadi kenapa gitu? Karena beneficial owner itu adalah definisinya itu adalah siapa sih yang menerima manfaat yang paling akhir gitu. Nah ini yang paling relevan untuk ini adalah penggunaan tax treaty gitu. Jadi di pasal 10, 11, 12 mengenai dividend interest royalty itu ada kata-kata bahwa hak untuk menggunakan tarif atau menggunakan tax treaty pasal tersebut disyaratkan bahwa penerima manfaat itu harus beneficial owner. Nah itu jadi menjadi isu karena agresif interpretation dari kantor pajak, dan ini berubah posisinya untuk memastikan bahwa memang penerimaan manfaat itu adalah beneficial owner. Jadi misalnya contohnya nanti kita lihat ada kemudian kalau dari tax treaty itu sendiri dari OECD commentary, interpretasi dari tax treaty itu sendiri itu selain bahwa itu tidak harus didefinisikan dalam arti yang sempit, tapi dia memberikan juga alternatif bahwa memberikan guidance bahwa ada 3 kondisi di mana itu adalah kondisi di mana dia bukan beneficial owner. Itu jika itu agent, nominee atau conduit company. Nah ini tadi yang saya sebutkan, ini sebenarnya bukan contoh kasus pajak, jadi ini sebenarnya kasus komersial antara Indofood dengan JP Morgan. Jadi ketika mereka merubah struktur untuk mengatakan bahwa ini bisa dilakukan alternative structure yang bisa menghemat pajak karena pada dasarnya ada klausul redemption, kemudian Indofood mengatakan tidak bisa karena itu bukan beneficial owner. Jadi merubah struktur yang karena Mauritius itu tax-nya di terminate, JP Morgan bilang gimana kalau kita pakai Belanda. Nah ternyata itu kasus komersial yang memutuskan apakah itu bisa dikatakan perubahan tersebut bisa dimitigasi, dan akhirnya diputuskan tidak bisa gitu. Jadi karena si perusahaan Belanda itu bukan beneficial owner. Jadi memang ini sangat akademik, tapi ini menjadi landmark cases di dunia perpajakan internasional dan jadi study case di semua sekolah master di international tax. Mungkin ini BEPS update, saya pikir tidak perlu saya bahas satu persatu. Jadi ini ada 15 updates yang mungkin relevan untuk kita nanti dicek aja. Saya yakin nanti slide-nya akan didistribute. Kita ada di mana gitu. Tapi paling tidak kita tahu bahwa Indonesia itu termasuk pioneer untuk mensupport BEPS action tersebut ini. Dan yang terakhir mungkin yang pilar 1, pilar 2 mengenai taxing the digital economy. Ini yang tadi yang saya sebutkan mengenai taxing the digital economy. Memang ada 2 komponen dari posisi Indonesia. Yang pertama mengenai pajak tidak langsung, dan itu sudah diimplementasikan. Jadi perusahaan melalui sistem elektronik itu sudah ditunjuk sebagai pemungut PPN dan itu sudah cukup efektif. Tapi yang kedua yang mengenai pajak atas yang pajak langsungnya, PPh-nya itu memang belum. Kita sebutkan bahwa itu akan dilakukan nanti dengan PB, dan sampai saat ini kita masih menunggu global consensus yang tertunda. Mungkin di 2023 nanti akan ada global consensus, dan Indonesia sepertinya belum berani untuk mengambil posisi untuk menggunakan pajak ini. Kemudian treaty shopping ini juga relevan saat ini, bahwa kita tidak bisa tadi dengan serta-merta meng-create sistem yang untuk hanya memanfaatkan bahwa kita mendapat akses kepada tax treaty.
Jadi ini contohnya. Jadi kalau Saudi Arabia ke US itu, kalau dari US dividen ke Saudi Arabia adalah 30%. Tapi dengan ada kita insert ada perusahaan di Belanda, dari sini ke sini withholding tax-nya bisa diturunkan, dari Belanda ke sini nggak ada withholding tax. Jadi dari yang 30% simply dengan ada perusahaan conduit company itu dulu ini semua bekerja dengan baik, tapi sekarang akan dicabut. Kemudian ini juga satu hal yang baru mungkin buat dalam hubungannya dengan related party transaction. Jadi apa ada di kalau secara international tax itu ada advance pricing agreement dan sudah diakomodasi juga oleh undang-undang PPH bahwa kita bisa minta persetujuan menyampaikan untuk minta ya semacam ruling dengan DJP untuk transaksi-transaksi tertentu yang nanti hasil putusan itu mengikat buat wajib pajak dan buat DJP. Jadi tidak akan diperiksa untuk transaksi yang sudah dibahas. Dan ini sekarang makin banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan itu. Dan kemudian yang berikutnya mutual agreement procedures. Jadi ini adalah alternatif dispute resolution yang ditawarkan oleh tax treaty, di mana kalau ada ketentuan atau ada SKP yang tidak sesuai dengan ketentuan atau interpretasi tax treaty, kita bisa bawa ke jalur MAP ini. Jadi nanti disampaikan MAP itu bisa bilateral atau bisa juga maksudnya bisa wajib pajak dengan tax authority, tapi bisa juga tax authority dengan tax authority. Jadi SKP yang ada itu selain bisa di challenge di internal domestic tax resolution, jadi melalui keberatan banding dan ke Mahkamah Agung, bisa juga melalui MAP. Dan ini banyak sekali yang sudah bisa memecahkan permasalahan. Nah, yang terakhir multilateral instruments. Ini adalah satu tools untuk memudahkan pelaksanaan dari BEPS. Jadi ada beberapa ketentuan BEPS yang mensyaratkan bahwa ketentuan itu harus merubah tax treaty. Nah, kalau itu dilakukan, berapa banyak tax treaty yang harus diupdate. Nah, ini ditawarkan ada satu mekanisme beberapa ketentuan tersebut dimasukkan ke dalam multilateral instrument, dan secara otomatis kalau kita sudah saling menotifikasi dan match jurisdiksinya itu bisa bekerja. Jadi, dan ini masih banyak yang belum tahu. Jadi salah satunya, jadi ada yang ketentuan tersebut mengikat, ada juga yang pilihan. Jadi itu tergantung posisinya masing-masing, dan itu ada kalkulatornya yang bisa kita cek. Jadi ini banyak yang belum tahu, termasuk juga dari DJP, mungkin beberapa masih ada yang belum tahu. Mungkin dari saya itu, mudah-mudahan waktunya tidak melebihi dari 30 menit, dan saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Pak Charles atas undangannya. Saya rasa forum-forum seperti ini dan juga mungkin alternatif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, termasuk juga dari account tax, itu kita harus support biar nanti tujuan pemerintah ya untuk paling ke gap mengenai tax ratio ini bisa tercapai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. System Ever. Making your business better.